Selamat berjumpa kembali dengan Cikgu Evi. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam materi pembelajaran seni budaya. Untuk materi yang pertama ini, dalam bab pertama ini, kita akan bahas masih dengan seni rupa. Bab 1 berkarya seni rupa 2 dimensi, dengan subbab B, unsur dan objek karya seni rupa 2 dimensi. Pengertian unsur dan objek karya seni. Unsur-unsur seni rupa adalah satuan terkecil dari sebuah kesatuan karya rupa. Titik dideretkan menjadi garis, garis dapat membentuk bidang, bidang dapat membentuk sesuatu yang lain, dan seterusnya. Objek seni rupa merupakan benda yang dikhususkan sebagai sasaran pokok atau patokan dalam proses pembuatan suatu karya seni rupa. Dalam seni lukis misalnya, objek adalah visualisasi atau wujud dari bentuk yang ditampilkan pada suatu karya seni. Unsur-unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur terkecil dari awal dari sebuah karya. Koordinat tanpa dimensi atau area. Sebenarnya titik digunakan untuk menciptakan unsur yang lain. Karena itu terkadang beberapa ahli tidak memasukkan titik sebagai unsur seni rupa. Menurut Sajiman Eptisanyoto, secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang kecil. Dikatakan kecil karena objek tersebut berada pada area yang luas dan manakala dengan objek yang sama dapat dikatakan besar apabila diletakkan di area yang sempit. Unsur yang kedua dari seni rupa adalah garis. Garis adalah hubungan dua titik jejak atau jejak titik yang bersambungan atau berderet. Garis dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur terpenting dari sebuah karya, baik secara langsung maupun hanya bersifat maya atau semu, garis tidak dapat secara langsung tapi membentuk kontur tertentu. Keahlian mengolah gambar melalui garis atau dikatakan menggambar menjadi salah satu fundamental terpenting untuk berkarya bagi seorang seniman atau desainer. Sajiman Eptisanyoto berpendapat, garis merupakan suatu bentuk yang berukuran kecil tetapi memanjang. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada garis nyata dan garis maya. Apa yang dimaksud dengan garis nyata? Garis nyata adalah suatu hasil goresan yang memiliki kesan garis bisa dirasakan karena hadirnya posisi garis yang ditampilkan, seperti terlihat dalam gambar. Yang kedua, garis maya atau dikatakan garis semu, yaitu batas suatu benda atau batas sudut ruang, batas sudut warna, bentuk gempal, rangkaian massa, dan lain-lain. Seperti terlihat dalam gambar, seolah-olah antara air laut dengan langit itu ada garisnya. Padahal tidak. Jadi itulah yang seolah-olah itu disebut dengan maya atau semu. Yang ketiga, A. Bidang. Unsur yang ketiga, bidang.
Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi atau disebut dwimatra. Sajiman Epdi Sanyoto mengatakan bahwa bidang adalah suatu bentuk raut pipih datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Bentuk-bentuk yang pipih atau gepeng seperti tripleks, kertas karton, seng, papan tulis, dan bidang datar lainnya. Yang ketiga, unsur 3B itu ada bentuk dan volume. Bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek 3 dimensi atau trimatra dalam ruang 2 dimensi. Bentuk biasanya dibuat dengan menggunakan gelap terang yang dimanipulasi oleh proses gradasi, seperti terlihat pada gambar di samping. Volume adalah wujud, rupa, bangun, atau gambaran tentang apa saja yang ada di alam, termasuk karya seni atau desain yang dapat disederhanakan menjadi titik, garis, dan bidang. Itu yang disampaikan oleh Sajiman Epdi Sanyoto. Unsur yang keempat adalah ruang. Ruang dalam seni rupa adalah area di sekitar objek, baik di belakang, di atas, ataupun di dalam. Secara umum biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi. Namun dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberi kesan keleluasaan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Unsur yang kelima adalah gelap terang. Benda apapun yang terdapat pada alam kita akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian. Begitu pula pada karya seni rupa. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk atau gempal agar tampak 3 dimensi dengan memanfaatkan highlight atau bagian terang dan shading atau bayangan. Gelap terang juga berlaku untuk tint dan shading pada warna, misalnya merah muda dan merah tua. Gelap terang dapat digambarkan seperti gambar yang saya tampilkan ini. Unsur yang keenam adalah tekstur. Tekstur adalah bagian permukaan yang terasa pada saat diraba. Tekstur dapat menjadi nyata karena dapat diraba, atau hanya disimulasikan saja melalui gelap terang dan warna. Tekstur adalah sifat atau kualitas permukaan nilai raba suatu benda, seperti kasar, halus, licin, dan berkerut. Tekstur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu nyata dan semu. Tekstur nyata adalah di mana sifat permukaannya menunjukkan kesan yang sebenarnya atau rasanya sama antara dilihat dan diraba. Tekstur semu adalah di mana kesan permukaan dapat berbeda antara yang dilihat dan diraba. Tekstur berguna untuk memberikan karakter dan kesan tertentu pada bidang permukaan agar bisa menghasilkan nilai. Unsur yang ketujuh, warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut bersifat pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap
gelombang warna lain. Benda hitam tidak memantulkan warna apapun karena menyerap semua warna pelangi atau semua panjang gelombang. Demikian 7 unsur di dalam seni rupa. Nah, baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi, maka sebagai latihan untuk menandai bahwa teman-teman sudah mendalami materi ini, maka coba dikerjakan tugas-tugas seperti yang tertera ini, nomor 1 sampai 5. Lalu, untuk yang berada di asrama, silahkan nanti ditulis di dalam buku tugas, lalu dikumpulkan. Yang di luar asrama, silahkan teman-teman boleh memfoto hasil tugasnya dan dijapri kepada saya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat di dalam belajar, tetap memiliki prinsip untuk dapat mengembangkan pribadi menjadi lebih berkualitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, selamat belajar.